Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kiranya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan langkah kita menjalani aktivitas pekerjaan kita. Kita berdoa. Anugerah dan kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa kita, yang tertulis di dalam Almanak HKBP, tertulis di dalam Yesaya pasal 44 ayat 6. Yesaya pasal 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Begitulah bunyi titah yang pertama yang diajari kepada kita dari sekolah minggu sampai kita dewasa. Itu mau mengingatkan kepada kita bahwa Allah adalah yang utama dan terutama, menjadi Allah yang satu-satunya yang patut kita sembah, yang patut kita puji di dalam kehidupan kita. Pada konteks Yesaya, pembuangan di Babel merupakan masa penghukuman bagi Israel, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Namun pada pasal 44 ini Allah mengajak umatnya untuk kembali kepada jalannya. Allah memperkenalkan dirinya sebagai yang terdahulu dan yang terkemudian. Ini merupakan penegasan bahwa Ialah Tuhan, Sang Empunya semesta alam. Ia adalah Alfa dan Omega. Hanya Dialah satu-satunya Allah yang patut kita sembah, bukan ilah-ilah yang lainnya. Oleh karena itu, pernahkah kita berpikir, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin di sekitar kita masih banyak orang yang belum mengenal Allah di kehidupannya. Mungkin ada pula yang rajin datang ke gereja, rajin datang ke partangyangan, rajin datang ke persekutuan. Namun ternyata ia tidak benar-benar memahami Allah, mencintai Allah di dalam kehidupannya. Hatinya mendua, hatinya dilema melihat kuasa Allah di tengah-tengah kehidupannya. Ada yang mungkin pergi ke dukun, ke orang pintar, atau mungkin merasa bahwa akal pikirannya merupakan jalan kebenaran, logikanya merupakan kebenaran yang mutlak di tengah-tengah kehidupannya. Merasa Tuhan hanyalah mitos belaka, merasa Tuhan tidak benar-benar ada. Atau barangkali ada juga orang yang kita kenal yang menggantungkan hidup mereka kepada materi yang berlebihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menyatakan iman bahwa Allah adalah satu-satunya yang kita sembah dan kita puja merupakan hal yang tidak mudah. Namun kita patut terus belajar untuk berserah dan mencoba untuk memahami bagaimana kuasa Allah bertindak atas kehidupan kita. Belajar untuk tidak perlu khawatir akan masa depan kita. Belajar untuk menerima apa yang ada di kehidupan kita. Belajar untuk bersyukur atas segala keadaan yang saat ini kita rasakan. Sehat, sakit, kaya, miskin, itu adalah bentuk rasa syukur kita bahwa Tuhan ternyata masih menyertai kita, umat yang dikasihinya. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kita mampu menyatakan bahwa Tuhan adalah milik kita, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kita sembah. Menjadi milik Tuhan berarti kita selalu berada di sisinya. Apapun kondisinya, sakit maupun sehat, kaya maupun miskin, kita selalu sigap untuk melihat Tuhan sebagai Allah yang kita puja, yang kita puji, yang kita imani sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Tunjukkanlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa kita benar-benar memandang Allah sebagai satu-satunya di kehidupan kita. Bahwa Dialah Sang Alfa dan Sang Omega. Dialah Sang Mula dan Sang Akhir. Jadilah terang, jadilah berkat. Jadilah sarana perpanjangan tangan berkat Tuhan bagi setiap umatnya. Sebagai wujud nyata kita benar-benar mengimani Allah bahwa Allah adalah satu-satunya jalan kehidupan bagi umat manusia. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk nafas kehidupan, kesehatan, sukacita yang pagi hari ini boleh kami rasakan. Engkau tiada lelahnya, tiada hentinya menyertai kami
umat yang Engkau kasihi. Di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam studi kami mohon kepadamu Tuhan, agar kiranya Engkau selalu menyertai kami pribadi lepas pribadi. Ajari kami Tuhan untuk selalu melihat bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang patut kami sembah dan patut kami puji. Begitu banyak tantangan yang kami hadapi pada saat ini, terlebih bagi para anakmu sekolah minggu remaja Naposo. Ketika banyak tantangan di depan kami yang mengatakan bahwa Allah bukanlah Allah yang begitu luar biasa, bahwa Allah adalah sebuah mitos belaka. Tuhan Yesus yang baik, kami mengimani bahwa Engkau adalah Allah yang satu-satunya kami puja dan puji. Engkau begitu luar biasa, Engkau begitu setia, Engkau begitu nyata di dalam iman kepercayaan kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu melihat kebenaran yang ada dalam padamu, agar kiranya kami tidak menyingkir, tidak menjauh daripada jalan-Mu, dan selalu setia untuk berada di jalan kebenaran yang hanya daripadamu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan aktivitas kami, pekerjaan kami, studi kami pada hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Amin.